Oke, minggu ini kita akan membahas fitur apa saja yang ada pada Laravel 10 yang sudah keluar dan rilis saat ini. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, Laravel 10 itu rilis sekitar Februari tanggal 14 ya. Nah, di mana rilis di fitur Laravel 10 ini tidak terlalu banyak ada penamaan fitur, tetapi ada beberapa perubahan terkait dengan bagaimana penulisan kode pada Laravel 10. Nah, untuk Laravel 10 itu sendiri, teman-teman bisa lihat ada di dokumentasi lengkapnya ya, terkait release note-nya apa aja, itu ada di prolog ya. Ada submenunya namanya release note. Nah, di sini juga sudah diterangkan versi PHP berapa untuk support Laravel 10. Nah, di sini dituangkan bahwa untuk menggunakan Laravel 10 itu minimal support PHP 8.1. Ya. Dan juga untuk security fix-nya itu sampai tahun 2025. Nah, sampai saat ini belum ada ya versi LTS-nya ya terkait dengan Laravel gitu. Masih berjalan, mungkin ini strategi dari Laravel itu sendiri, saya kurang tahu juga ya. Biasanya kalau sudah ada versi LTS-nya itu untuk security fix-nya agak lama gitu. Nah, ini untuk bug fixing sampai Agustus 2024, security-nya sampai 2025. Nah, lalu fitur apa saja sih yang ada di Laravel 10 ini? Mari kita ulas satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman mengetahui bahwa siapa tahu nanti bisa digunakan dalam project teman-teman. Oke, yang pertama terkait dengan perubahan di Laravel 10 itu terkait dengan penulisan tipe data. Jadi, ketika teman-teman pernah mempelajari static type language itu seperti Dart, Golang, ataupun Java, teman-teman ketika membuat sebuah method atau function, teman-teman harus menentukan tipe data untuk outputnya apa gitu. Nah, di Laravel 10 mulai ya Laravel 10 untuk mengenalkan bahwa teman-teman wajib itu menulis sebuah tipe data ya untuk semua metode ya yang teman-teman mulai buat, entah itu untuk argumen dan return dari tipe datanya. Nah, di Laravel 10 itu sendiri sudah mensupport ya terkait dengan primitif tipe data, union tipe data. Artinya union tipe data itu kalau saya baca itu dikatakan bisa menulis dua atau tiga tipe data secara bersamaan untuk satu variabel gitu. Misalnya kita pengen di metode ini kita akan menentukan outputnya itu bisa tipe datanya integer, boolean ataupun null gitu. Nah, itu yang pertama. Hal ini tidak juga serta-merta harus mandatory ya di Laravel 10. Teman-teman harus ketika membuat sebuah metode untuk atribut ataupun untuk outputnya, teman-teman harus menentukan seperti yang tidak perlu, karena dikatakan ini tidak mandatory, jadi ini bisa berlaku ketika teman-teman menulis tanpa harus menentukan tipe datanya yang ini. Nah, kita coba aja langsung ya. Kita coba dulu langsung kita buat sebuah metode baru. Kita gunakan namanya adalah task controller. Tentukan resource ya. Nah, ini. Nah, ya. Ketika kita kasih flag resource, sudah otomatis ya kita buatkan metode CRUD dan beserta dengan tipe data untuk outputnya. Nah, oke, kita buat dulu, kita coba ya. Kita returnkan di sini view. Harusnya ini tidak mau ya, karena ekspektasi dari output metode ini adalah response, bukan view. Kita atas saja dulu. Kita masuk ke root. Oke, kita hapus. Kita coba buka. Sorry, ini belum dijalankan artisannya. Coba. Oke, ya.
Nah, ekspektasinya adalah response, tapi yang kita return adalah view. Coba kita sekarang ganti jadi view. Jalan ya. Lalu apakah ini mandatory? Coba kita hapus ya. Dan ini tidak mandatory. Ya. Kita juga bisa menentukan tipe datanya untuk limited tipe data, misalnya kayak Wayland. Ya. Ya, ataupun kita bisa menggunakan union. Jadi bisa view, bisa juga null. Coba jalan ya, karena dia masuk dalam list union yang tadi. Kita bisa menentukan, ataupun kita mau return ini null, juga bisa null. Ya, karena returnnya ini masih dalam apa tuh? Dalam 3 metode ini gitu. Dalam 3 tipe data ini. Jadi ini disebut dengan union tab. Ya. Atau lebih simpel ketika teman-teman pengen bawa ini kemungkinan view atau null, teman-teman bisa gunakan yang ini juga. Tanda-tanya depannya. Jadi mirip seperti null safety ya. Gitu. Ya, mau juga. Nah, ini terkait dengan perubahan yang ada di Laravel 10, karena tak lihat sih semua base code-nya, hampir semua base code-nya si Laravel itu menggunakan penulisan seperti yang tadi saya katakan, dengan menentukan tipe datanya untuk output. Ya, saya sempat cek-cek di mana ya. Itu ada kok codingannya yang menggunakan itu. Belum semua kayaknya ya. Tapi saya sempat cek itu make. Nah, kayak gini. Udah hampir ya semua ya. Itu. Nah, pertanyaannya apakah harus seperti ini sih? Itu tergantung teman-teman kembali. Tapi kalau saran saya sih untuk kedepannya bagus sih membuat sebuah metode ataupun tipe data, kita tentukan apa tipe variabelnya. Gitu. Maksudnya apa tipe data dari variabel tersebut. Gitu. Ya. Itu terkait dengan tipe data di Laravel 10. Lalu yang kedua dengan Laravel Pennan. Jadi ini adalah package official di Laravel. Ya, package ini akan membantu teman-teman untuk managing fitur di aplikasi teman-teman. Seperti yang katakan tadi itu, Laravel Pennan ini untuk managing fitur. Misalnya, mungkin bisa dikatakan fitur lama ataupun fitur baru gitu. Teman-teman bisa menentukan user mana bisa mengakses fitur baru, user mana bisa mengakses fitur lama, ataupun teman-teman bisa menggunakan ini untuk API juga bisa. Misalnya ketika teman-teman di headernya ada flag API 1 gitu, jadi nanti teman-teman bisa cek fiturnya, fiturnya dicek apakah fitur 1, fitur 2, nanti akan teman-teman bisa tentukan responnya apa. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi dokumentasi dari Laravel Pennan itu sendiri. Di sisi ini saya tidak akan membahas terkait dengan Laravel Pennan itu secara detail ya. Dengan instalasi, konfigurasi yang jelas, ketika teman-teman menginstal Laravel 10, Laravel Pennan ini belum terinstall. Teman-teman bisa melakukan proses instalasi jika teman-teman memerlukan fitur ini gitu. Oke, saya contohkan sedikit ya. Saya sudah menginstal tadi Laravel Pennan ya di sini. Untuk instalasinya udah ada ya, simple banget. Tinggal ikuti 3 step aja udah jadi. Jadi saya ingin menggunakan fitur ini untuk enable disable sebuah fitur ya menggunakan Laravel Pennan. Saya contohkan sederhana aja ya. Jadi saya akan tulis saya di pen dulu ya penannya di sini di provider saya akan tulis ya. Tadi saya udah buat sampel ya. Saya pengen ini mungkin returnnya lah Wayland ya. Ya, onboarding ini kita simpan. Lalu kita coba gunakan di Blade aja. Jadi untuk fitur ataupun Laravel ini sudah support di Blade ya. Kita coba itu saya return view dulu lah. Ini belum di return view.
sorry. Welcome. Ini saya masuk langsung ke sini. Nah, misalnya saya tampil di sini. And feature. Mungkin halo. Kita coba ya. Di sini. Halo, ada ya? Nanti teman-teman bisa enable disable ini karena Laravel Pennan ini terintegrasi dengan database ya. Jadi teman-teman bisa enable disable fiturnya di sini ya. Saya misalnya false itu teman-teman bisa atur dihilang gitu. Atau teman-teman pengen mengambil value-nya gitu. Jadi dikatakan di sini untuk Laravel Pennan itu cocok untuk managing fitur ya. Ya di sini banyak sekali ya. Nah itu yang pertama, itu yang kedua ya terkait gini ya. Jadi terkait dengan Laravel Pennan, saya tidak akan membahas lebih dalam sini. Yang jelas ini fiturnya yang ada, mungkin bisa teman-teman explore lagi ya. Bisa dikatakan ini cocok untuk advanced fitur ataupun dan juga untuk API. Cocok juga nanti ya untuk managing version dari API tersebut gitu. Nah, terus juga ada namanya proses interaction ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dikatakan seperti apa ya, concurrent proses ya. Jadi bisa teman-teman lakukan proses di 3 proses sekaligus di dalam satu waktu gitu. Ya, menggunakan package proses ya dan juga full ya. Itu. Saya belum sempat nge-explore lebih dalam apakah bisa digunakan untuk proses lain, misalnya kita memerlukan menghit 1, 2, 3 proses di dalam satu waktu gitu. Misalnya seperti ya kalau di Golang kayak concurrency ya. Cuma kita coba aja langsung apa sih maksudnya ya. Kita mungkin coba ini di controller aja ya. Kita coba di controller langsung. Dan mirip penulisan kayak di Golang ya. Kita bisa menentukan 2, 3, 4 variabel output ya dalam satu sebuah metode ya. Ini mirip seperti itu penulisannya ya. Mungkin ini juga bagian dari Laravel 8.1 ya. Saya kurang explore lagi sih terkait dengan fitur dari maksudnya terkait fitur dengan PHP 8.1 kayak. Apakah ada fitur kayak gitu ya? Saya belum explore juga ya. Jadi intinya di dalam 3 dalam proses ini kita bisa menentukan berapapun jumlah dari proses yang teman-teman ingin tangkap gitu. Misalnya di sini inginnya ada yang keempat gitu. Teman-teman bisa juga atur di sini keempat. Coba kita didam ya. Kita didam yang first, tentukan outputnya ya karena mengeksekusi komen. Kita tentukan yang second, yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, misalnya kita ingin menjalankan sebuah perintah dalam waktu yang bersamaan. Mungkin di sini saya ingin tes pwd, cek directory, komen ya. Mungkin coba echo 1. Kita coba eksekusi. Saya belum import. Ya, saya import dulu. Kayaknya ini ya. Coba kita import. Must be tipe data. Mungkin tipe data ya. Karena full. Ini juga belum diimport ya. Ini juga belum diimport. Ya.
gitu ya. Jadi akan dikatakan bahwa ya bisa manajemen proses ataupun agar bisa berjalan secara bersamaan ya, concurrent proses ya, dalam satu waktu. Ini saya belum mengeksplor lebih lanjut lagi terkait dengan penggunaan lebih tepatnya seperti apa ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang ketiga prosesnya ada proses manajemen. Teman-teman bisa melakukan hit perintah di dalam satu waktu ya. Mirip concurrency ya. Ada juga namanya test profiling ya. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah fitur di Laravel ataupun membuat sebuah program Laravel, ketika teman-teman membuat sebuah unit test, itu kan unit test dituntut secepat mungkin ya, agar kodenya dieksekusi dan kecepatannya tuh harus baik ya. Nah, di Laravel sendiri ada sebut dengan flag profile, mungkin agar teman-teman tahu. Nanti akan dilabelin katanya nih yang mana lambat responnya ya kalau ketika itu merah. Jadi teman-teman bisa melihat testing yang mana jalannya lambat gitu. Oke, kita coba ya. Ini kita hapus saja. Kita coba jalanin ya. Ya. Kelihatan ya. 0,29 second. Itu merah. Jadi dikatakan responnya slow ya. Harusnya kalau kuning lebih cepat ya. Nah gitu sih terkait dengan test profiling. Juga ada fast scaffolding. Ini saya belum pernah nyoba ya. Ada di sini tentang fast scaffolding. Mungkin ini untuk test ya, mungkin membuat sebuah sesuatu untuk testing ya. Saya juga belum explore juga. Dikatakan ada jemaah fast scaffolding. Teman-teman nanti bisa cek juga ya kegunaannya ya. Ini untuk apa? Ada fast scaffolding ya. Fitur ya terkait dengan unit, terkait dengan dicoba sistemnya. Terus selanjutnya terkait dengan ketika teman-teman menggunakan perintah make controller, itu teman-teman tidak perlu lagi menuliskan namanya apa. Jadi teman-teman ketika menghit perintah make controller, teman-teman akan dimintain informasi mau nama controllernya apa gitu. Would you like empty? Nah, sudah diisiin apakah mau resource atau singleton. Misalnya saya pengennya empty aja. Nah, kayak gitu. Ya, yang itu terus ada yang namanya teleskop dan horizon. Teleskop ini bisa dikatakan mirip seperti Laravel debug bar ya. Jadi dia akan mengcapture seluruh event yang terjadi pada Laravel teman-teman. Misalnya kayak request, kayak bisa dikatakan modelnya, query-nya seperti apa, statusnya seperti apa. Nah, teleskop ini digunakan untuk itu. Ya, horizon itu digunakan untuk monitoring queue yang menggunakan Redis. Itu setahu saya ya. Dan dikatakan bahwa ini update-nya lebih ke model tampilan ya. Jadi Laravel 10 itu tampilan untuk Laravel horizon dan teleskop itu lebih fresh. Nah, itu sih terkait dengan perubahan yang ada di Laravel 10 ya. Ada penambahan fitur ya. Ada juga penambahan fitur beberapa, tidak terlalu banyak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya, memberi informasi ya. Ataupun seandainya saya salah kasih informasi, teman-teman bisa perbaiki ataupun infokan di kolom komentar. Terus terang saya juga masih belajar, tidak se-expert yang di luar sana yang lebih pintar ya. Tapi saya hanya tujuan di sini untuk sharing ilmu, apa yang saya ketahui, apa yang saya ingin saya explore, apa saja saya selalu menuangkan dalam sebuah video. Tujuannya biar kedepannya teman-teman bisa belajar juga, ataupun orang-orang yang baru masuk ke dunia Laravel juga tahu materi-materi itu. Dan juga saya gunakan untuk dokumentasi sih, apa yang saya ketahui saya dokumentasi dalam bentuk YouTube,
siapa tahu nanti berguna untuk di kemudian hari. Oke, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini membantu teman-teman. Kalau berkenan, tolong bantu subscribe dan juga bantu like. Terima kasih.